Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Semua sudah sarapan tadi? Sudah. Nah, kalau sudah sarapan berarti jawabannya harus semangat ya. Selamat pagi. Luar biasa. Kelas berapa ini? Oke, mantap. Oke. Agar pembelajaran pagi hari ini menjadi lebih hikmah dan mendapatkan ridho dari Tuhan, maka alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Irul. Dipimpin untuk doanya. Siap, membaca nota doa untuk agama dan percayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu nih, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir? Kelompok 1 hadir semua? Hadir, Pak. Kelompok 2 hadir semua? Hadir, Pak. Nah, ini kita sudah hadir semua. Nah, sekarang Bapak akan kasih satu ice breaking untuk kalian untuk melatih konsentrasi kalian. Di dalam dunia ini ada dua bilangan, namanya bilangan ganjil dan bilangan genap. Paham? Bilangan ganjil, bilangan genap tahu? Oke. Kalau Bapak bilang bilangan ganjil, nanti jawabannya no. Kalau Bapak sebut bilangan genap, maka jawabannya adalah yes. Yes ya, jangan oke. Jawabannya oke deh, yang gampang oke ya. Oke, berarti kalau Bapak bilang ganjil, jawabannya no. Kalau dia genap, jawabannya adalah oke. Sekarang konsentrasi. Kita mulai. 7, No. 2, Oke. 6, Oke. 5, No. 9, No. 10, Oke. 12, Oke. 15. No. Oke, tepuk tangan. Jadi hari ini fokus ya, kita siap untuk belajar. Sekarang Bapak ingin bertanya dulu sama kalian nih. Pernah tidak kehilangan barang? Pernah ya, kehilangan barang pernah ya? Atau pernah nggak pengen merencanakan pergi jalan-jalan gitu? Pernah tidak? Kalau kehilangan barang, biasanya yang kalian lakukan apa? Atau lupa letakkan barang, yang harus kalian lakukan pertama kali itu apa? Biasanya mencari ya. Gimana mencarinya? Iya ya, mengingat-ingat kembali ya kan. Biasanya kalau mengingatnya kembali, contoh gini, lupa meletakkan handphone, ya kan? Yang pertama kali yang lakukan apa pertamanya? Pasti ingat dulu kan? Tadi di sini ya. Baru habis itu kita biasa ngapain? Iya, mencari dengan cara apa? Berpikirnya bagaimana supaya apa? Diurut kan, ya kan? Tadi saya dari sini masih dengan handphone, ya kan? Baru jalan kemari, handphonenya masih ada, kan gitu kan? Kita berpikir ya namanya. Nah, kemudian kalau mau pergi liburan, apa langsung tiba-tiba pergi langsung? Tidak, apa yang dilakukan dulu? Direncanakan dulu kan? Apa dulu yang harus disiapkan? Oh, mau liburannya ini mau mandi-mandi kolam ini. Berarti harus apa yang dibawa? Baju ganti, bawa apa minyak angin dan jangan masuk angin, bawa kacamata renang ya kan? Udah direncanakan secara berurut. Makanya itu semuanya adalah berpikir komputasi. Jadi pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, sebelum masuk ke situ, Bapak akan mengasih sesuatu terlebih dahulu deh. Coba lihat di depan, Bapak punya sebuah pola. Oke, bisa lihat semua di depan. Oke, Bapak punya sebuah pola. Apa ini polanya? Kalau dia berwarna merah, berapa? Maka dia angka 2. Kalau dia berwarna biru, namanya 3. Kalau dia berwarna kuning, angkanya 4. Kalau dia berwarna ungu, angkanya 5. Kalau dia berwarna hijau, angkanya 6. Nah, sekarang kita berpikir polanya. Sekarang di sini ada warna merah, tambah segitiga warna biru, tambah lupe-lupe ya. Berapakah isi sama dengannya? Yo, merah
Ini ungu berapa nilainya? 5 tambah 5 tambah 3 tambah berapa? 4. Nah itu dia kita pengenalan pola. Nah berikutnya yuk kita lihat semua masing-masing ke depan. Apa sih itu berpikir komputasional? Oke, semua bisa lihat di depan. Kelihatan? Ada yang nggak kelihatan? Nggak kelihatan mata hatinya gitu. Oke, nah berpikir komputasional. Nah, apa tujuan tadi kita bermain ice breaking yang tadi? Tujuan kita adalah meningkatkan konsentrasi, melatih kreativitas dan membangun suasana kelas yang menyenangkan. Nah, nanti kita ada cara bermain lagi. Nanti lihat ke depan, masih banyak keseruan-keseruan di hari ini. Berikutnya, apakah kalian siap? Soal pertama, ayo lihat ke depan. Ada beberapa kata di sini yang harus kalian susun menjadi sebuah kata yang benar. Ada kata liburan, pergi, keluarga, pantai, bersama, ke, aku. Kalau disusun menjadi sebuah kalimat, bagaimana? Apa dulu yang pertama harus kita kata pertamanya? Aku pergi, liburan, bersama, keluarga. Berarti aku pergi liburan bersama keluarga. Benar atau salah? Yakin jawabannya benar? Yakin 100%? Kita coba. Jawabannya, aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Salah atau benar jawabannya? Urutannya tidak benar. Jangan risau lagi. Ayo, ada belajar harus dengan kita rajin. Kita harus belajar dengan kita. Lihat apakah jawabannya benar. Jeng jeng. Kok macet? Enggak. Kita harus belajar. Benar lagi? Satu lagi, ayo. Ada hijau, lapangan, sangat, dan itu luas. Apa itu ya? Lapangan, lapangan itu. Ayo, ada yang punya jawaban lain? Kelompok satu apa kelompok satu? Lapangan itu sangat luas dan hijau. Lapangan itu sangat luas dan hijau. Kelompok dua? Oh, sama tadi beda ya Pak? Lapangan. Coba kalau asalnya jawabannya lapangan hijau itu sangat luas. Mana benar kira-kira nyambungnya? Oke, kita ambil jawaban kalian deh. Tadi jawabannya apa? Lapangan itu sangat luas dan hijau. Ini yang ini kelompok ini sama? Deng. Kita hitung. 1, 2, 3. Lapangan itu sangat hijau dan luas. Benar boleh jawabannya. Luas dan hijau. Tadi kan jawabannya lapangan itu sangat luas dan hijau kan? Boleh. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus. Nah, sekarang apa sih tujuannya kita tadi itu melakukan kuis-kuis itu, dan apa sih tujuan kita pembelajaran kita hari ini? Tujuannya adalah mengenalkan konsep berpikir komputasional secara umum, dan nanti peserta ini bisa memberikan contoh aktivitas sehari-hari secara sistematis dan logis. Ya, logis itu apa? Masuk? Oke, coba lihat pertanyaannya. Baca sama-sama.
Baru pakai sikat? Tidak. Ada yang bingung gitu nggak? Enggak. Yakin? Mas kecil dulu pertama-tama? Yakin? Nggak bingung. Oke, kita lanjut. Yuk sama-sama. Mengapa kita perlu melakukan sesuatu dengan urutan yang benar? Bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah tertentu? Kenapa sih kita harus melakukan sesuatu dengan urutan yang benar? Ayo, yang bisa jawab. Kenapa? Kenapa harus berurutan? Kenapa? Rumah harus dipersiapkan. Karena harus dipersiapkan. Nah, lagi. Kenapa? Supaya apa? Tidak buru-buru. Supaya hasilnya bagus. Jadi kalau melakukan urutan, contoh nih, mau pakai sepatu, urutannya apa dulu? Pakai kaos kakinya dulu, habis itu sepatunya, habis itu coba kalau urutannya nggak benar. Coba sepatunya dulu, baru kaos kakinya. Apa yang terjadi? Diketawain orang gila tuh gitu ya kan? Masa pakai sepatu di depannya, di luarnya kaos kaki, ya kan? Oke, kita lihat urutan menggosok gigi. Lihat sebelah kiri. Si Dodo akan tidur. Sebelum berangkat tidur, ia rutin untuk menggosok gigi. Dodo mengambil sikat gigi dan botol pasta gigi. Ketika sikat gigi akan dimasukkan ke dalam mulut, si Dodo sadar akan sesuatu apa yang terjadi. Ayo, tengok. Ketika sikat gigi akan dimasukkan ke dalam mulut, Dodo sadar akan sesuatu. Apa yang terjadi? Lupa apa dia? Lupa odolnya dimasukkan. Apa yang terjadi? Si Dodo lupa, belum buka tutup pasta giginya. Bagaimana mau bisa terjadi jika odolnya mau keluar? Dicepit setengah mati pun nggak bisa keluar. Kenapa? Kenapa? Iya, karena belum dibuka. Dia gagal konsen dia, ya kan? Dia karena penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa mengurutkan langkah-langkah dengan detail dan rinci. Ya, bayangin kalau saya mati pun nggak bisa, gitu nggak bisa keluar odolnya, ya kan? Nah, berikutnya, menurut kelompok masing-masing, apa yang dimaksud berpikir komputasional? Apakah semua kegiatan kita bisa diubah menjadi semua langkah-langkah tertentu? Jadi, kalau komputasional ini berarti berpikir tentang langkah-langkah secara sistematis. Semua kegiatan kita harus berurut, pasti komputasional. Semuanya pasti dilakukan dengan urutan. Seperti halnya orang tua kalian kalau masak. Contoh nih, masak nasi. Apakah airnya dulu dimasukkan, baru dihidupkan oke-nya, baru habis itu dimasukkan berasnya? Pasti ada urutannya kan? Ada urutannya. Nah, itulah bagaimana kita caranya berpikir tentang komputasional. Nah, berpikir komputasional itu atau bahasa Inggrisnya itu computational thinking adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis atau secara masuk akal dan sistematis, berurut sistematis itu dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Bukan tentang belajar coding saja, tapi melatih cara berpikir yang terstruktur layaknya komputer memproses informasi. Ya, itu berpikir komputasional. Berikutnya, yuk coba kita lihat. Nah, di dalam berpikir komputasional salah satunya ada namanya deskomposisi. Apa itu deskomposisi ya? Deskomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi tugas-tugas kecil. Jadi yang besar tadi dipotong-potong langkahnya. Ya, contohnya apa? Masalah pertama adalah membuat sarapan roti panggang dan teh. Gimana caranya? Pecahkan tugasnya. Jangan situ mau roti panggang udah suruh teh digabungkan jadi satu gambar udut, satu gambar udut. Ribet nggak? Ribet dong. Ada yang kerjanya kayak gitu. Satu gosok gigi, satu makan nasi atau gosok es termas. Bisa? Tidak. Harus dipotongkan langkah-langkah menjadi yang kecil. Contohnya satunya apa? Mengambil bahan. Ya kan, baru kemudian gelasnya ya, kemudian membuat roti panggang. Habis itu
ini orang lemas ya, nggak bertenaga ya. Berikutnya adalah pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, melihat pola dari aktivitas yang mirip atau berulang. Contohnya, setiap membuat minuman panas selalu mulai dari merebus air. Ya dong. Namanya juga membuat minuman panas. Adakah yang di sini yang membuat minuman panas ngambil air dari kulkas? Ada, kata Duma. Ada apa? Kata Duma. Iya Duma. Jadi Duma kalau membuat teh manis airnya diapain dulu? Direbus dulu, bukan ditaruh kulkas dulu. Bukan. Berikutnya, setiap membuat makanan sederhana pasti butuh alat utama, bahan dan urutan kerja. Contohnya apa? Buat mie instan. Tapi nggak bagus ya banyak-banyakan mie instan ya. Tapi contoh kita buat mie instan, mie gelas deh. Kan suka makan mie gelas ini kan? Nah, kurang-kurang itu. Jangan banyak irul, badannya udah besar, jangan banyak makan mie gelas. Buat mie gelas itu pertama kali apa dulu yang harus disiapin? Air panas. Alatnya dulu ada apa aja? Air panas, mie gelas dan tahu. Iya kan? Baru urutannya bagaimana? Buka air panas udah ada tuh. Dibuka dulu bungkus mie-nya, dimasukkan mie-nya ke dalam cup, tuangkan bumbunya, habis itu siram air panas. Nah, kemudian menyajikan sarapan juga langkah-langkah yang tadi sudah kita jelaskan. Berikutnya, yang ketiga ada abstraksi, menyaring informasi penting, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Jadi fokus aja sama hal-hal yang penting. Contohnya apa? Urutan langkah, bahan utama, alat utama. Yang bisa diabaikan adalah warna piring, jenis pandangan, merek gula. Ya, jadi contohnya kayak gini. Mau buat roti panggang. Saya nggak bisa makan roti panggang ini kalau nggak piringnya warna merah. Ada yang kayak gitu. Ada ini si Aura. Dia kalau mau makan nasi sarapan di rumah kan, Mak mau makan sarapan, gitu kan? Nggak mau Mak, piringnya harus warna hijau. Ada yang kayak gitu. Mental kali ya. Dia ribet kali hidupnya ya. Nah, abstraksi itu seperti itu. Yang penting diutamakan adalah urutan langkahnya, bahan utama dan alat utamanya. Jadi warna piring, jenis gulanya. Oh, saya nggak bisa kalau harus tropicana slim buat gitu kan? Nggak pernah dipentingkan. Lanjut kita ke algoritma. Apa itu? Menulis urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis. Contoh, algoritma membuat sarapan. Ambil apa? Kemudian habis itu habis jalanan makanannya, terus bagaimana? Habis sudah matang, habis itu digimanain? Habis itu kita mau minum teh manis. Apa dulu yang kita lakukan? Setelah itu, iya, habis itu, kalau udah setelah itu, supaya enak bagaimana? Setelah siap teh, siap roti, apa lanjutannya? Siap Pak, saya sarapannya nggak roti Pak, kangkung. Ada di pagi sarapannya mamanya tumis kangkung. Ada nggak ada ya? Jadi apa? Kata si Kevin gini, Pak, kalau makan roti itu kan orang bule. Enggak juga, ya kan? Takut matanya biru gara-gara makan roti. Lanjut, kerja yang bagus, keren. Tepuk tangan dulu. Nah, kalian sudah bisa mengurutkan secara benar bagaimana apa itu berpikir komputasional. Yuk sama-sama kita coba lagi. Apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, dan menggunakan prinsip ilmu. Nah, apa saja tadi itu yang sistem berpikir komputasional? Yang pertama adalah deskomposisi. Apa itu deskomposisi?
Sudah paham? Sekarang kita mau bermain games. Oke. Bapak punya beberapa rahasia. Judul permainan ini adalah Temukan Aku. Jadi, Bapak sudah tuliskan rahasia-rahasia di sini. Setiap kelompok nanti mengambil satu rahasia, kemudian jabarkan rahasianya. Ya, jangan susah dari rahasianya apa? Sakit kepala. Kalian akan menjabarkan rahasia tersebut. Oke, Bapak akan bagikan LKM-nya, lembar kerjanya ya. Kelompok satu siapa? Kelompok satu ini. Baca petunjuknya dulu. Ini baca petunjuknya terlebih dahulu. Oke, coba baca petunjuknya. Apa petunjuknya di sini dikatakan, Nak? Setelah diskusi dan mengamati berbagai permasalahan, murid dapat memahami konsep. Iya. Yo, petunjuknya yang pertama adalah berkumpulan dengan anggota kelompok yang sudah dibagi. Habis itu apa, Nak? Ya, siapkan alat tulis atau buku. Habis itu apa lagi, Nak? Tulis nama anggota kelompok. Terus nama anggota kelompoknya dulu, Nak. Habis itu apa lagi, Nak? Kerjakan LKM yang telah dibagi. Iya, kerjakan LKM yang telah dibagi. Berapa waktunya, Nak? 7 menit. Jadi kalian tidak punya waktu lama-lama. Sekarang satu anggota kelompok silakan maju ke depan. Satu anggota kelompok silakan maju. Ayo Sakila. Oke. Silakan pilih salah satu rahasia yang ada di Bapak tulis. Cabut ya. Oke, cepat balik kelompoknya. 7 menit dimulai sekarang. Ayo. Itu. Ayo. Buat jawab. Ya. Ayo. Semangat. Ayo. Apa tugasnya? Ayo. Aku buat lagi. Gimana caranya? Ayo. Apalah urutan yang pertama? Pokoknya di sini langsung cuma berapa jam kan ini? Masih jauh aja loh. Sini. Ayo cepet. Gampang itu. Ayo. Aku di jalan. Oh, bawang merah bawang putih. Sama bawang merahnya sama bawang putihnya. Hah? Ayo. Semangat. Sepertinya kelompok satu adalah sek yang tradisional ini ya, dan menggunakan yang tradisional. Ingat harus berurut ya, harus ngikutin dari deskomposisinya, pengolahan polanya, abstraksinya dan algoritmanya. Ayo. Ayo. Jangan terus nanti nggak dimasukin garam banyak. Iya kan? Iya. Enggak balik ya. Oh, Aaron juga lah. Kan pernah makan lemon kan?
bahasa telepon kalau kita biasanya? Onde? Onde. Onde kan? Jangan lupa kasih kelapa biar enak. Ayo, Master Chef kita, Sakira. Tak ngertinya makanya diem. Lihat, saya masih hidup. Itu nasi sosis enak itu, gitulah. Ayo. Waktu tinggal berapa menit aja, ayo. Asna, pernah makan belum? Coba sebelum biasa dicek dulu apa yang kurang kira-kira, coba kerja sama kelompoknya apa yang kurang ya, nanti kita kurang manis gitu kan, kurang asin. Ayo, apa mau diaduk? Sudah, kalau sudah tanya. Sudah. Oke, karena sudah selesai kelompok 1, silakan presentasikan ke depan apa tugasnya, dibacain dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ayo, silakan semua maju. Yang bacakan siapa? Irul ya, Sakira ya. Sakira, Aulia, sorry. Lihat ke depan semuanya, lihat teman-temannya. Oke. Apa tugasnya dibaca dulu? Dapat tugas apa? Kami dari kelompok 1 gitulah. Oke, cara membuat telepon. Ayo, udah pernah makan telepon belum? Kalau belum tanya kelompok 1, bagaimana caranya? 1. Siapkan alat-alat. 2. Siapkan bahan-bahan. Masukkan kelapa parut dan gula merah. 4. Masukkan gula merah ke dalam adonan telepon. 5. Lalu tutup dengan air panas. 6. Lalu angkat dan masukkan ke dalam. Lalu taruh di atas kelapa. Iya, tepuk tangan. Kita semua telepon orang ya. Oke, silakan dulu, tepuk tangan dulu kelompok 1, bagus. Lanjut kelompok 2. Apakah tugas Mbak Bunga ini, Bunga Cita Lestari? Ya, mulai. Jangan kita lagi. Yuk mulai. Suaranya ingin dibuat apa? Ini yang buat suaranya kalau kan gak denger kan bapaknya. Yuk suara buatnya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Hasil kelompok kami. Ya, apa tugasnya nak? Membuat nasi goreng. Bagaimana? Pertama-tama siapkan bawang merah, kedua cabai, ketiga nasi, keempat masak bumbu ke dalam wajan, kelima masukkan nasi, keenam tambahkan kecap manis, garam, sosis dan telur dan diaduk-aduk hingga merata. 8 siap disajikan. Iya, tepuk tangan. Oke, keren ya. Ada yang bisa buat telepon, ada yang buat nasi goreng. Salahnya cuma dibacakan ya, nggak kenyataan ya. Kalau kenyataan enak kali itu bisa dibawa kemari makan sama-sama, ya enggak? Iya enggak? Oke, nah kita tadi sudah belajar itu ya. Nah urutannya kan udah bener tadi. Lanjut kita akan ada sesuatu pengenalan atau sebuah games yang lebih membuat kalian paham lagi tentang pengelolaan bola.
namanya games yang buat kalian itu nanti lebih memahami lagi tentang bagaimana caranya pengelolaan pola atau pengenalan polanya. Oke. Waduh, pakai iklan segala ini ya. Oke. Nah, di sini ada namanya pertanyaannya adalah set pattern. Kita di sini akan memainkan game untuk pengenalan pola. Kita mau praktis atau rest? Rest yakin, praktis dulu aja lah ya. Rest nanti lomba langsung. Praktis dulu. Oke, di sini ada kita masing-masing kelompok nanti maju ya. Kita dari kelompok kita ini kerja sama-sama dulu aja. Lihat polanya. Perhatikan polanya. Berurutkah? Bagaimanakah? Perhatikan. Ada dua bentuk gambar di sini. Ada gambar apa? Bulan dan bintang. Perhatikan polanya. Yang pertama, setelah bulat pasti Bintang. berarti bulat lagi. Bintang, bulat, bintang, bulat, bintang. Berarti tanda tanyanya di sini adalah Bintang. kita coba bintang. Oke, tepuk tangan. Sekarang dari kelompok 1. Perhatikan dulu kelompok 2 diam dulu, simpen jawabannya. Kelompok 1 berembuk dulu. Apa kira-kira jawabannya itu? Kalau sudah, langsung maju ke depan. Ya, perhatikan polanya. Nggak lihat polanya itu dari belakang. Karena kan pola depan kan kosong. Lihat polanya dari segitiga. Bulat, Setiap dua segitiga bulannya 1. Segitiga. bulat. Segitiga. Apa lagi berikutnya? Ayo, apa itu rebukan? Ya, ayo maju boleh. Iya, oke, coba itu, coba, ayo, apa? Namanya belajar, salah nggak masalah kan? Ayo, tepuk tangan kalian dulu. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Namanya juga belajar kan? Maju. Mana Rul? Pijit yang mana dulu dari Pak Bunda? Irul yang mana? Pijit dulu. Mana? Ini yakin? Enggak lah, yang dari belakang dulu. Oh, itu dulu. Oke, tarik. Tarik lah, ulang. Iya, kemana dulu ditaruh? Sini atau sini? Sini. Terus mana lagi? Taruh kemana? Iya, betul. Oke, lanjut. Kelompok 2. Ayo, perhatikan polanya. Mau dari depan dari belakang bebas. Lihat polanya. Setiap segitiga maka diikuti dengan itu kuncinya. Setiap segitiga ikutin bintang. Ini yang penuhnya. Kalau ada bintang segitiga bintang. Berarti segitiganya itu 2 kali. Ayo, siapa yang bisa jawab kelompok 2? Ayo, Sakira maju. Apa dulu kira-kira Sakira itu? Jangan ditutupi. Ayo, mana itu Sakira? Ya, ambil gambarnya mana? Ini mau ditaruh di mana? Sini. Oke, berikutnya gambar mana lagi mau ditarik? Ini tarik kemana? Sini. Lalu berikutnya ini ditarik ke cekrek. Oke. Bijak. Ayo ini sama-sama. Apa ini kira-kira? Polanya apa? Segitiga bulat. Nah, tengok cara fullnya. Lihat yang fullnya. Oh, berarti polanya ini segitiga bulat. Berarti segitiga bulat. Berarti di sini? Iya. Oke, kita tarik. Berarti di sini apa nak? Segitiga. Oke. Di sini nak? Bulat. Di sini nak? Bulat. Di sini nak? Bulat. Ya, coba cekrek. Oke. Udah nggak dilakukan lagi. Pasti selanjutnya bisa. Ini terakhir, ayo. Pasti bisa. Nggak bawa bangku. Ayo. Sudah? Yuk kita mulai.
Ini apa? Segitiga. Ini. Segitiga. Ini. Bintang. Ini. Bintang. Ini. Segitiga. Oke. Oh, ini ada satu games lagi. Ada satu games lagi yang berkaitan dengan itu. Oke, kita buat dulu. Ini dia. Ini dia juga hampir sama dengan yang tadi. Nah, coding dan kecerdasan artifisial fase C. Oke, kita spin ya. Kita spin dulu. Ini mau siapa duluan nih? Kelompok satu atau kelompok dua dulu? Atau mau sama-sama dulu yang pertama? Sama-sama dulu. Oke, kita spin. Apa yang mau kita jawab? Stop. Pola selanjutnya. Oke. Pola selanjutnya adalah mana? Pola selanjutnya adalah ini soalnya. Ini jawabannya. Pola selanjutnya ini pilihan jawabannya, ini soalnya. Pola selanjutnya apa? Setelah segitiga, persegi, bulat, setelah itu apa? Segitiga. Yakin? Coba Umi silahkan maju, picit jawaban segitiganya. Bener atau salah? Kalau salah push up ya. Mau push up? Yuk, Umi. 1, 2, 3. Oke. Tepuk tangan banget kita. Berikutnya, kelompok 1 atau kelompok 2 ini? Dua, Pak. Dua dulu. Kelompok 2 silahkan maju bunga, tekan spin hitnya tekan. Kita tentukan keberuntungan bunga. Ya, tekan ini. 1, 2, 3. Dapat soal apakah kelompok 2? Jeng pola angka. Yuk, 8, 11, 14, 17. Berikutnya berapa? Ayo, tengok lompatnya lompat berapa? 8. Berapa jawabannya? Tekan sini dulu di bunga, tanya dulu. Berapa kawan-kawan? Gitulah. Kerjasama dulu. Ya, teman-teman. Apa. Ayo. Sini lah kerjasama dulu. Yang lain juga bisa jawab. Nanti kira-kira kalau jawabannya salah, sama gitu. Udah oke, mana benar? Tekan 1, 2. Ya, kelompok 1. Siapa maju untuk tekan spin hitnya? Ini deh Mbak Asnun bilang temen rumah itu temen rumah aja Mbak Asnun ini mikirin apa? Ya, kita tit. Pola selanjutnya. Oke. Lihat segitiga, persegi panjang, segitiga. Jawaban berikutnya adalah, ayo cepat-cepat. Udah sama dulu. Ini Mas Nun. Yang A atau yang B itu Mas Nun. Ya Mas Nun di sebelah. Terakhir. Ayo ini. Berapa angkanya? Pastikan pola berikut. 2, 4, 6, 8, 10. Berarti berikutnya adalah 12. Enggak diragukan. Pintar. Berarti coding dan pola sudah oke ya. Oke, karena sebuah sangat bagus. Sekarang berikutnya kita akan ini deh, kita ulang lagi kembali ya, merefleksi kembali ya. Kita ulang kembali supaya ingat. Berarti udah paham ya, nah apa itu berpikir komputasional ya. Nah yuk, apa itu berpikir komputasional nak? Adalah Apa itu berpikir komputasional? adalah Berpikir secara
komputasional itu apa saja? Satu, deskom. Yang kedua, pengenalan pola. Berikutnya, ayo. Apa tadi benar? Iya, abstraksi. Yang terakhir adalah apa? Algebra. Algoritma. Tepuk tangan semuanya. Berikutnya, coba lihat ke depan. Bapak akan kasih tugas individual. Jadi masing-masing akan mengerjakan pola yang Bapak berikan. Langsung gambar aja nanti ya. Oke, lihat semua lihat. Ini Bapak lagi. Ini. Ya, silakan dikerjakan langsung. Nah, Aulia, Ilul. Nggak evaluasi ya, paham nggak? Nanti cuma paham doang, suruh ngerjain bingung. Ya. Beda-beda bro. Oke, silakan kerjakan. Aku pindah ini. Ya, kita kerjain. Wah, jangan sampai langsung paham, kira langsung benar terus semua. Ya, nih salah. Yang mana nih? Loh, udah ya, Oke, ini aja tulis nomor 1. Nggak gini dia nak, gini. Setelah bola basket, berarti ini apa bentuknya? Nah, ini dia. Dikasih nomor aja mas, ini tuh gitu. Ini sama nomor 1 kan? Ini habis itu loncat-nya kemari. Ya. Paham ya nak? Pelajaran coding dari A itu menyenangkan nggak? Menyenangkan kan? Ya. Sudah siap? Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, si Pak udah siap. Kakak sudah menyusul lagi berikutnya. Si Pak ini cepat kali, berarti paham banget nih si Pak. Sampai nomor ini aja ya, Pin. Sampai yang warna biru aja. Sudah, bunga juga sudah. Tepuk tangan untuk bunga nih, bagus, keren. Nggak mau tepuk tangan untuk bunga ini. Udah keren dia. Ini nomor 1 di sebelah ini kan mana jawaban ini kan, terus di sini angka 1, nomor 1 di sini tulis ini dengarnya 1. Nah ini jawabannya mana? Nah ini jawabannya mana? Kan setelah bola basket manusia berarti mengalami berikutnya. Tepuk tangan untuk Umi. Kuat dia sendiri belum siap. Terus mau aja udah sebut. Tidak, oke, Bang Irun sudah. Oke, Bang Irun mantap. Tepuk tangan Bang Irun. Ya, sudah Mbak Asmun, suaranya pelan-pelan. Habis itu Bapak sediakan mikrofon di lokal dia, biar suara Mbak Asmun denger ya. Oke, jadi nanti Bapak. Sudah.
Ini 3 aja Kak, udah boleh sampai sini aja, sampai sini. Udah siap nih. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Syakirul. Udah? Oke. Bang Aula siap juga. Cepat ya, luar biasa kalian dok. Mantap. Sampai biru aja nak. Iya, siap sampai biru aja. Oke. Wah, kelompok 2, kelompok 1 udah selesai semua loh. Ayo kelompok 2. Sudah, sampai warna biru sudah. Sampai warna biru, sampai warna biru. Jadi masih bingung dia. Udah, oke, boleh. Udah pulang. Udah, oke. Sudah Mbak, Dumang? Ini apa pilih kelompoknya? Oke. Dan oke, tepuk tangan semua dulu. Bapak periksa, Bapak lihat dengan seksama, luar biasa. Rata-rata benar semuanya. Berarti seperti sudah bisa ya, sudah bisa mengetahui apa itu berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara logis dan sistematis. Apa urutannya naik? Deskomposisi, pengenalan, abstraksi, algoritma. Oke, tepuk tangan, bagus. Alhamdulillah, pelaksanaan pelajaran kita hari ini bagus. Bapak memberikan applause yang sangat meriah untuk kalian. 2 jempol, kalau bisa 10 jempol. Keren, anak-anak Bapak keren. Dengan demikian kita pelajaran hari ini selesai. Berarti pelajaran KA dan coding itu menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ribet enggak? Buat pening enggak? Tidak. Pelajaran coding dan KA itu menyenangkan. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan Bapak, dan semoga pelajaran coding ini menjadi bermanfaat untuk dalam kehidupan kita. Boleh istirahat, keluar dengan rapi, jangan dorong-dorongan, jajan yang bersih. Oke, mulai dari kelompok 2, silakan.